Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan, dan untuk kesempatan yang indah ini di mana kami dapat berkumpul. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap hati dan pikiran kami, agar segala yang akan kami renungkan dapat kami pahami dan terapkan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat Alkitab yang diambil dari Lukas 16 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak orang bermimpi untuk bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Orang ingin melayani di panggung besar, memiliki jabatan penting di gereja, atau menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan besar bagi banyak orang. Akan tetapi, firman Tuhan yang kita baca hari ini seolah-olah menepuk pundak kita dan mengingatkan, apakah kita sudah setia dalam hal-hal yang kecil? Ayat ini adalah cermin yang jujur untuk melihat karakter kita yang sesungguhnya. Kesetiaan yang sejati tidak diukur dari seberapa besar tindakan kita, tetapi dari seberapa tulus kita melakukannya, terutama ketika tidak ada orang yang melihat. Jadi, apa yang dimaksud dengan perkara yang kecil dalam Lukas 16 ayat 10 ini? Perkara kecil adalah tugas-tugas harian yang seringkali kita anggap remeh. Hal-hal yang tidak akan membawa kita ke koran atau mendapat tepuk tangan. Contohnya, dalam keluarga, setia membereskan piring kotor setelah makan, meskipun itu bukan giliran saudara. Setia mendengarkan keluh kesah pasangan atau anak tanpa merasa terbebani. Menepati janji untuk pulang tepat waktu. Contoh dalam pekerjaan, setia mengembalikan uang kembalian yang lebih, meskipun hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline meskipun tidak ada yang mengawasi. Tidak menggunakan waktu kerja untuk hal-hal pribadi. Contoh dalam pelayanan, setia datang tepat waktu untuk piket gereja meskipun hanya bertugas menyapu lantai. Setia mendoakan saudara seiman yang meminta dukungan doa, bukan sekedar berkata amin di depan mereka. Mengapa hal-hal ini begitu penting di mata Tuhan? Karena perkara kecil adalah lapangan latihan di mana kita melatih otot-otot karakter kita. Disitulah kita membuktikan kepada diri sendiri dan yang terpenting kepada Tuhan bahwa kita bisa dipercaya. Kita bisa belajar pentingnya hal-hal kecil dari tokoh-tokoh Alkitab berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu Daud. Sebelum menjadi Raja Israel, Daud hanyalah seorang gembala domba. Sebuah pekerjaan yang mungkin dianggap sepele, namun di padang gembalaan itulah Daud belajar melayani, berani menghadapi singa dan beruang, serta mengandalkan Tuhan. Kesetiaan Daud dalam perkara kecil inilah yang kemudian membuat Tuhan mempercayakan Israel kepadanya. Tokoh yang kedua yaitu Yusuf.
Di rumah Potifar dan di penjara, Yusuf setia melakukan tugasnya dengan baik meskipun ia berada dalam situasi yang tidak adil. Ia tidak pernah mengeluh atau curang. Kesetiaan dan kejujurannya dalam perkara kecil inilah yang membawanya menjadi orang kedua di Mesir. Selanjutnya dalam Lukas 16 ayat 10, Tuhan Yesus juga berkata demikian. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jika kesetiaan dalam perkara kecil adalah kunci untuk hal-hal besar, maka ketidaksetiaan dalam hal kecil adalah jalan menuju kehancuran. Jika kita terbiasa tidak jujur dalam hal-hal kecil, misalnya mengambil sedikit keuntungan, berbohong demi menghindari masalah, atau mengingkari janji-janji sepele, maka karakter kita akan rapuh. Ketika godaan yang lebih besar datang, kita akan jauh lebih mudah jatuh. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Karakter yang tidak jujur dalam hal uang receh akan cenderung tidak jujur dalam hal uang jutaan. Karakter yang tidak setia pada pasangan dalam hal-hal sepele bisa jadi tidak akan setia dalam hal-hal yang lebih besar. Ketidaksetiaan adalah sebuah kebiasaan yang berakar dari hati yang belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Namun kabar baiknya adalah ada janji indah bagi setiap kita yang setia. Tuhan tidak pernah melupakan setiap kesetiaan kita sekecil apapun itu. Dalam Matius 25 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Kesetiaan kita hari ini dalam hal-hal yang mungkin terlihat sepele sedang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang besar yang akan Tuhan berikan di masa depan. Tuhan melihat ketulusan dan kesetiaan hati kita, bukan sekedar hasil atau ukuran pekerjaan kita. Jadi, bagaimana kita bisa memulai? Yang pertama, berdoalah agar Tuhan menolong kita untuk melihat setiap pekerjaan dan tugas sebagai persembahan kepadanya. Jadikanlah setiap tindakan kecil, setiap perkataan jujur, dan setiap janji yang ditepati sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, mulai dari hari ini. Jangan menunggu kesempatan besar. Mulailah dengan hal-hal yang ada di depan mata kita sekarang. Mungkin itu adalah janji kecil yang harus ditepati, pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan tulus, atau tugas pelayanan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Sahabat yang terkasih, mari kita bertekad untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Bukan karena kita ingin mendapat pujian atau imbalan besar, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Jadikanlah setiap langkah kecil kita sebagai bukti bahwa kita layak dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu setia dalam hidup kami, bahkan saat kami seringkali tidak setia. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami meremehkan hal-hal kecil. Kami lebih fokus pada hal-hal besar,
sementara melupakan pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan dalam tugas-tugas sederhana setiap hari. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak pernah jujur dalam perkataan, lalai dalam janji, atau tidak setia dalam tanggung jawab kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Kuatkanlah kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati yang setia, dan tolonglah kami untuk melihat setiap pekerjaan, setiap interaksi dengan sesama, dan setiap tugas harian sebagai sebuah persembahan bagi-Mu. Biarlah kesetiaan kami dalam hal-hal kecil menjadi bukti nyata dari kasih kami kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan mempercayakan kami dengan hal-hal yang lebih besar, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kesetiaan kami yang tulus. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.